Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba lanjutkan. Materi kita hari ini adalah kita akan bicarakan tentang stereokimia. Apa itu stereokimia? Stereokimia itu adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi. Jadi aspeknya di sini adalah kita lihat dalam ruang 3 dimensi. Aspek apa yang akan kita pelajari? Ada 3 topik besar yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah yang disebut dengan isomer geometrik. Isomer geometrik ini terjadi kenapa? Nah, karena adanya ketegaran dari sebuah molekul itu yang mengakibatkan adanya isomeri. Nah, ini terjadi biasanya adalah pada ikatan rangkap ataupun dalam bentuk siklik. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah konformasi molekul. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana bentuk molekul dan bagaimana bentuk itu bisa berubah. Jadi kalau nanti kita akan gambarkan bagaimana kita harus menulisnya dalam bentuk rumus dimensional. Nanti juga kita bisa menulisnya dalam bentuk rumus bola dan pasak dan produksi Newman. Nanti kita juga akan melihat di sini kira-kira bentuknya yang mana yang bentuk yang paling stabil di antara sekian bentuk itu nantinya. Ya. 1, 2, 3. Dan yang ketiga adalah kita akan bicarakan tentang kirilitas. Nah, bicara tentang kirilitas tentu ini adalah harus memiliki atom karbon kiral. Nah, dalam hal ini kita akan bicarakan bagaimana penataan kiri ataupun kanan di sekitar karbon yang mengakibatkan adanya isomeri. Nanti kita akan bahas ini adalah bentuk R dan S. Nah, demikian yang akan kita bahas pada topik stereokimia ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar masing-masingnya. Seperti yang kita tahu bahwa isomer geometrik itu terjadi karena adanya ketegaran dalam molekul. Kemudian, apa bedanya dengan yang ikatan tunggal? Nah, kalau ikatan tunggal biasanya bisa berotasi. Nah, kita bisa lihat dengan contoh berikut. Ini adalah sebuah contoh sebuah senyawa alkana ya, yang nantinya dia bisa berotasi. Ya. Nah, bisa berotasi. Rotasinya itu malah bisa sampai 360 derajat. Ya. Nah, bagaimana halnya dengan ikatan rangkap 2? Ikatan rangkap 2 kalau kita misalkan dengan yang pertama, ini senyawa yang pertama ya, di mana Cl dan Cl itu berada pada posisi yang sama. Seperti ini. Ini yang hijau itu adalah Cl, yang putih adalah H. Dan kalau kita perhatikan, ya, posisi ini tidak bisa ditukar gantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Seperti yang disampaikan bahwa ikatan rangkap ini adalah tegar. Dalam arti kata, dia tidak bisa berotasi seperti halnya pada ikatan tunggal tadi yang seperti yang kita bisa lihat ya. Nah, ini senyawanya tidak bisa digantikan oleh senyawa yang kedua misalnya. Senyawa yang ini ya. Itu jelas bahwa antara ini adalah Cl, ini juga ada Cl yang hijau. Ini tidak bisa ditukar gantikan seperti tadi ya. Nah, maka dengan demikian antara senyawa yang pertama dengan senyawa yang kedua ya, ini sesungguhnya adalah senyawa yang berbeda. Ya. Jadi antara senyawa ini adalah senyawa yang berbeda. Maka kalau kita lihat dari berdasarkan data bahwa ternyata kalau untuk posisi yang cis di sini ya, ini adalah titik didihnya 60. Sementara kalau posisinya adalah trans, ya, itu adalah posisinya trans, titik didihnya adalah 48. Nah, bagaimana penamaan cis dan trans? Nah, dapat kita lihat pada yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penentuan cis dan trans pada senyawa alkena. Nah, kita perhatikan contoh yang pertama. Ya, yang ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Cl dalam hal ini yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, ya,
itu berada pada sisi yang sama. Kalau kita lihat dengan penggambaran yang tadi, ya, seperti ini. Cl itu berada pada sisi yang sama. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, diberilah nama di depannya itu adalah dengan cis. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita menulis nama, berarti namanya nanti adalah dengan menuliskan kata cis di depannya. Baru diikuti dengan penamaan yang biasa. Kalau seperti ini kan C-nya 2. Kemudian Cl-nya ada 2. Berarti namanya adalah 1,2 dikloro. Cl-nya ada 2. Sementara C-nya ada 2. Berarti dikloroetena. Nah, itu kalau kita lihat dalam bentuk cis-nya. Ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah kalau contoh yang kedua, kita perhatikan Cl-nya tidak berada pada sisi yang sama, tetapi ada sisi yang berseberangan. Nah, itu ditandai. Kalau kita lihat dengan gambar yang tadi, yang ini, mana Cl-nya itu pada posisinya yang berlawanan, tidak pada bidang yang sama. Nah, maka dari itu, ya, itu disebut sebagai trans. Dengan demikian namanya nanti adalah trans 1,2 dikloro etena. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kita lihat dan perhatikan, kita melihat Cl-nya, ya, atau apapun gugus yang lebih besar di sini. Prioritas itu nanti kita akan bahas berikutnya adalah bahwa ringkasnya prioritas itu tergantung kepada yang terikat di C-nya ini. Kita membandingkan sebenarnya antara H dengan Cl. Nah, kita memilihannya itu kenapa Ca yang lebih tinggi? Karena nomor atomnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan H. Nah, demikian juga yang ini sama. Berarti dia prioritasnya berada pada sisi yang sama dan itu disebut sebagai cis. Dan jika yang berprioritas lebih tinggi itu berada pada posisi yang berlawanan, maka ini disebut sebagai trans. Jika sebelumnya kita udah bahas bagaimana menentukan atau menuliskan nama tentang cis dan trans. Nah, bagaimana halnya ketika senyawa dengan contoh seperti yang bisa dilihat di papan tulis, ya. Jadi kalau di sini C alkenanya itu mengikat 4 gugus yang berbeda. Ada Br di sini, ada I, ada F, ada Cl. Terus manakah yang jadikan prioritas? Ya, mungkin kalau kita lihat, kalau dengan model molekul mungkin kita bisa lihat dan pas dengan model begini, misalnya, ya. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa memang dia keempat gugusnya adalah berbeda. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa 4 gugusnya berbeda. Nah, cara yang pertama, langkah pertama adalah dengan cara ini aturan deretnya. Yang pertama itu adalah jika atom yang berbeda itu, ya, yang ini maksudnya BRF, Cl dan I, itu prioritas itu ditentukan oleh nomor atom yang terikat langsung. Jadi dalam arti kata, mana yang kita bandingkan? Di sini C mengikat I dan Br, di mana Br itu memiliki nomor atom 35, sementara I itu memiliki nomor atom 53. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa prioritasnya itu tergantung pada nomor atomnya. Ya, berarti dalam hal ini yang lebih tinggi prioritasnya adalah I dibandingkan dengan Br. Demikian juga kalau yang kedua, ya, berarti kita bandingkan antara F dengan Cl. Nah, kalau begitu kita bandingkan F dengan Cl. Nomor atom F itu adalah 9, Cl itu nomor atomnya adalah 17. Maka tentu yang lebih tinggi dalam hal ini adalah I. Cl. Dalam hal itu Dalam hal itu berarti yang lebih tinggi
adalah Cl. Nah, maka dengan demikian ya, kita lihat di sini yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu berada pada sisi yang sama. Ya, pada sisi yang sama. Nah, kalau dia berada pada sisi yang sama, itulah yang disebut dengan atau yang disimbolkan dengan Z nantinya. Ya. Sementara kalau nanti kita dapatkan yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu adalah pada sisi yang berbeda atau yang berlawanan. Nah, inilah yang disebut dengan E. E dan Z itu ditambahkan di awal penamaan. Ya. Dengan demikian, kalau begini, ya, senyawa ini namanya apa? Nah, kalau kita lihat di sini namanya apa? Ya, berarti kalau untuk penamaan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang sudah ada. Jelas bahwa yang lebih menentukan itu adalah kalau misalnya di sini ditulis berdasarkan alfabet, ini adalah Br, bromo, ada kloro, ada fluoro, dan ada iodo. Ya, berarti namanya adalah, kalau mau kita tulis dengan nama yang lengkap, ya berarti E dan Z itu ditulis di depan dulu. Ya, berarti namanya di sini adalah Z, tanda kurung. Nah, baru kita tambahkan mana yang lebih nomor satu. Ya, ini 1, 2. Berarti Br yang lebih awal, berarti 1 bromo. Kemudian sesudah bromo apa? Ini kloro, 2 kloro. Selanjutnya apa? Berarti 2 fluoro. Baru kemudian 1 iodo. Nah, baru dilihat lagi. Karena C-nya cuma 2, berarti ini adalah etena. Dan ingat, ini adalah satu kata. Ini karena tidak termuat tadi. Ya, itu namanya adalah Z, 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo, etena. Nah, itu cara penentuannya. Penentuan deretnya. Nanti kalau yang berikutnya adalah jika isotop, maka yang memiliki massa yang besar yang memiliki prioritas. Ya, nanti kita lihatlah contohnya. Kalau misalnya ada hidrogen, kemudian ada deuterium misalnya. Ya, tentunya yang lebih tinggi adalah ini deuterium massanya 2, hidrogen massanya 1. Deuterium yang lebih tinggi prioritasnya. Nah, berikut kita lihat contoh yang lain. Ya, seperti tadi juga disampaikan bahwa kita mengurutkan prioritas itu adalah berdasarkan nomor atom yang terikat langsung pada C yang sama. Sini. Nah, ini berarti ada Br dan ada I, berarti yang lebih tinggi prioritasnya adalah I. Karena ini adalah nomor atomnya 53. Ya. Kemudian kita bandingkan lagi yang berikutnya antara F dengan Cl. F itu nomor atomnya 9, Cl itu nomor atomnya adalah 17. Berarti yang lebih tinggi di sini adalah Cl. Dan kalau kita perhatikan, berarti yang memiliki gugus yang berprioritas lebih tinggi itu berada pada sisi yang berbeda atau sisi yang berlawanan. Maka penamaannya harus ditambahkan di depannya dengan E. Baru kemudian seperti biasa kita menuliskan namanya berdasarkan nama yang sudah ada sebelumnya, di aturan sebelumnya. Dimana kalau di sini ya seperti biasa kita berikan prioritasnya itu adalah berdasarkan berdasarkan pada alfabet. Berarti di sini adalah 1 bromo. Kemudian berikutnya Cl, 2 kloro. Kemudian baru 2 fluoro. Kemudian 1 iodo, etena. Ya. Nah, sekali lagi kita lihat di sini penentuannya adalah berdasarkan nomor atom yang terikat
langsung. Jadi kalau dalam hal ini kita bandingkan BR dengan I, mana yang nomor atomnya lebih besar? Ternyata adalah I. Kemudian kita bandingkan juga yang C yang lainnya, mana yang lebih besar? 17 dan 9 berarti 17 lebih tinggi. Kemudian baru kita sampaikan tadi seperti yang tadi, dia berada pada sisi yang berlawanan. Maka ini ditandai sebagai atau diberikan nama sebagai E. Kemudian kalau penamaan yang lain mungkin sama dengan aturan biasa, kita berikan berdasarkan kita urutkan berdasarkan alfabetnya. Aturan ketiga adalah jika atomnya sama, maka kita telusuri sampai ada perbedaan. Nah, seperti yang kita lihat nih sekarang nih, ya. Kalau untuk yang di kiri, ya, yang ini, nah kan ini yang kita ingin bandingkan, ya. Pertama adalah kita lihat dulu, ya, berarti C ini mengikat C, ini sama, ya. Kemudian baru kita teliti lebih lanjut, C ini mengikat apa? Ikat H. Ini juga ikat H. Terus C ini ikat apa? Ikat H. Ini juga ikat H. Berikutnya C ini ikat apa lagi? Ikat H. Ini ikat C. Nah, maka yang kita bandingkan itu sesungguhnya adalah berarti sampai di sini dia masih sama, berarti di sini udah berbeda. Ya. Berarti yang ini memiliki prioritas yang lebih tinggi. Ya. Nah, kalau yang di kanan tentu yang kita bandingkan adalah C dan H. Udah jelas dia berbeda. C nomor atomnya adalah 6, sedangkan H itu nomor atomnya adalah 1. Yang lebih tinggi adalah C3. Berarti dengan demikian kita harus memberikan nama seperti yang biasa. Ya. Nah, bagaimana pemberian namanya? Nah, seperti biasa kita lihat lagi, ya. Pertama adalah kita cari yang terpanjang. Ya, kita cari yang terpanjang. Nah, dalam hal ini tentunya adalah yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti induknya nanti adalah pentena. Ya, jadi kalau kita mau tulis penomoran berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti cabang berada di posisi nomor 3. Makanya di sini disebut sebagai metil. Kemudian diikuti oleh, nah, pentenanya kebetulan dia pada posisi yang kedua di sini, maka ini adalah 2 pentena. Ya. Jadi kalau kita perhatikan berarti namanya nanti adalah E 3 metil 2 pentena. Nah, kita lihat contoh berikut. Ya. Nah, kita akan bandingkan ini yang lihat, perhatikan yang C yang sebelah kiri. Ya, C yang ini. Nah, kalau kita lihat yang tentu yang akan kita bandingkan adalah ini yang panjang ini dengan Cl. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa yang kita bandingkan itu adalah atom yang terikat langsung. Sekali lagi, atom yang terikat langsung, tidak dengan menjumlahkan atom-atomnya. Jadi kalau kita bandingkan di sini, nomor atom Cl itu kan 17, sementara C adalah 6. Ya. Nah, yang kita bandingkan itu adalah antara C ini dengan Cl yang ini. Karena dia yang terikat langsung dengan karbon dari ketan rangkap. Sekali lagi, tidak dengan menjumlahkan C yang ada ini. Ini kalau C-nya kan banyak nih, kalau makin panjang gitu. Nah, maka dengan demikian, mana prioritas yang lebih tinggi? Prioritas yang lebih tinggi adalah tentu adalah Cl. Ya. Nah, kemudian bagian yang kanan, kalau kita lihat lagi, maka manakah yang lebih tinggi prioritasnya? Tentu ini adalah H, nomor atomnya adalah 1, kalau C tadi adalah 6. Tentu ini akan lebih tinggi. Ya. Berarti yang lebih tinggi berada pada sisi yang sama, berarti namanya adalah diawali dengan Z. Kemudian baru seperti tadi kita berikan nomor, ya. Kita mau nomornya dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Berarti induknya nanti adalah berupa heptena. Nah, sebelum itu kita akan lihat berarti yang ada di sini kalau kita perhatikan berarti Cl-nya berada pada posisi yang nomor 4. Berarti 4 kloro. Nah, baru yang induknya tadi adalah 1 2 3. Berarti 3 heptena. Nah, demikian cara untuk menentukan kalau dia berbeda. Jadi kita tidak menjumlahkan secara keseluruhan, tetapi cukup yang terikat langsung aja dijumlahkan, dibandingkan. Jadi yang sekali lagi yang dibandingkan itu adalah yang terikat langsung dengan karbon. Jika sama, baru dari situ kita lihat lagi atau telusuri berikutnya. Nah, aturan yang keempat dari prioritas itu adalah bahwa atom yang memiliki ikatan rangkap itu diberi kesetaraan dengan ikatan tunggal. Jadi kalau kita lihat di sini RCO rangkap R. Nah, yang dimaksud di sini adalah karena ini adalah CO, ikatannya adalah rangkap, maka dianggap bahwa CO-nya itu terdapat 2 gitu. Disetarakan dengan 2 ikatan rangkap. Dengan ikatan tunggal maksudnya. Ya. Demikian juga kalau ini RCOH sama CO yang dimaksud di sini dianggap bahwa C itu CO diberi kesetaraan yang tunggal tadi, berarti dia ada 2 juga karena dia ikatan rangkap. Demikian juga kalau yang lain RCN berarti CN berarti ikatan rangkapnya rangkap 3, berarti dianggap bahwa CN itu seolah-olah nanti ada 3, dianggap kesetaraannya seperti itu. Demikian juga kalau dia ikatan rangkap 2. Ya, kita rangkap 2 seperti ini, maka dianggap bahwa CC ikatan tunggal ada 2 sini. Nah, demikian cara untuk kesetaraan, ya. Jadi kesetaraan tentu untuk melihat bagaimana misalnya kita membandingkan antara gugus yang satu dengan gugus yang lainnya. Nah, sekarang kalau kita pengen lihat contoh yang berikut, nah ini kita hanya menentukan E atau Z-nya saja tanpa menuliskan nama lengkapnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kalau yang kiri, ya. Nah, berarti yang kita bandingkan itu adalah C ini dengan C yang ini, ya. Berarti kalau mau kita tulis lebih lanjut, berarti seperti yang tadi disampaikan bahwa C ikatan rangkap itu diberi kesetaraan dengan 2 buah C. Nah, kira-kira ini kalau kita gantikan dengan yang ini, ya. Kemudian yang ini berarti kita bandingkan berarti C ini H, ini adalah H, ini dengan Cl. Nah, kita bandingkan mana yang lebih tinggi prioritasnya. Dimana kalau yang atas mengandung CO, CO dan CC. Sementara kalau yang di bawah CH, CH dan CCl. Nah, mana prioritas yang lebih tinggi? Nah, prioritas yang lebih tinggi seperti yang disampaikan adalah kita tidak menjumlahkan secara umum, tapi hanya menentukan mana yang lebih tinggi, memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah nomor atomnya 17, O-nya massa nomor atomnya adalah 8, ini juga 8, ini adalah 6. Yang kita bandingkan itu hanya salah satu yang paling tinggi. Paling tinggi di sini apa? O, ya. O yang kita bandingkan. Dengan apa? Dengan Cl. Mana yang lebih tinggi? Ya Cl. Berarti dengan demikian, ini prioritasnya lebih tinggi dibandingkan yang di atas. Yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, tentu kita bandingkan ini dengan yang bawah. Ya. Jadi kalau seperti yang tadi bahwa yang atas, yang ini bisa kita rubah menjadi berarti dia kesetaraannya karena ada ikatan rangkap di sini, ikatan rangkapnya, ya. Berarti dia dianggap bahwa dia memiliki 2 buah ikatan tunggal dari CO. Kemudian kesininya ada C. Kemudian ini kalau kita langsung bandingkan juga, berarti dia mengandung H, H dan O. Nah, seperti tadi kita membandingkan, maka yang kita bandingkan itu, ya, nih 8 nomor atomnya, 6, 8, 1, 1.
Nah, kalau O, ya, kita bandingkan dengan O yang ini, sama. Terus kemudian yang lainnya, ini ada O lagi, di sini hanya ada A. Berarti yang lebih tinggi adalah ini. Ya, berarti dengan demikian, kalau kita lihat, berarti prioritas yang lebih tinggi itu berada pada sisi yang berlawanan. Sehingga dengan demikian, namanya nanti adalah harus diawali dengan E, baru diikuti dengan penamaan yang tadi, ya, yang umum. Terlepas dari senyawanya ada atau tidak, berarti yang jelas di sini namanya kalau kita mau golongkan apakah ini E atau Z, maka namanya adalah E di sini. Yang berikutnya adalah isomeri pada senyawa siklik. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas isomer pada senyawa alkena. Nah, di sini adalah isomer pada senyawa siklik. Nah, kenapa isomer pada senyawa siklik itu juga ada? Nah, kalau pada ikatan rangkap 2 itu ikatannya kan rigid, dalam arti kata ya tidak bisa berputar. Nah, demikian juga halnya dengan yang ikatan dalam bentuk siklik ini. Jadi kalau dalam bentuk senyawa siklik begini, ya, ini ikatannya juga tidak bisa berputar. Karena kalau dia berputar maka menyebabkan dia berbeda nanti gaya tolak menolaknya dengan unsur yang lain. Ya, makanya dalam hal ini ikatan antar karbonnya ini tidak bisa berotasi. Nah, makanya itulah yang menimbulkan atau menyebabkan adanya isomer geometrik pada senyawa siklik. Yang berikutnya, bagaimana penulisannya? Nah, penulisannya kadang dengan menulis dengan cara seperti ini. Ini dengan tulisan yang biasa. Kalau yang bawah ini ya yang lebih tebal gitu ya. Kalau yang ini dianggap bahwa ini adalah yang tulisan biasa itu adalah menjauhi kita. Sementara kalau yang lebih tebal itu adalah mendekati kita. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ya, kita contohkan dengan senyawa yang ini. Dimana ini adalah sebuah senyawa sikloheksanol. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ada OH, ini ada CH3. Mana yang lebih tinggi prioritasnya? Ya, nah seperti yang sebelumnya kita bandingkan itu tentu adalah H dengan OH. Mana yang lebih tinggi? Jelas OH. Kemudian CH3 dengan H, mana yang lebih tinggi prioritasnya? Jelas CH3. Berarti nanti dalam penamaan, berarti namanya nanti harus ditambahkan dengan trans. Maka namanya adalah trans. Karena di sini ada gugus OH, berarti induknya nanti adalah berupa alkohol. Dan ini adalah lingkarnya adalah lingkar 6. Makanya di sini adalah sikloheksanol. Kemudian kita tinggal tambahkan atau beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata metil berada pada posisi yang kedua, sehingga namanya adalah trans 2-metil sikloheksanol. Ya, demikian caranya. Nah, dalam hal penulisan, ya, bisa juga kita menggunakan dengan cara, nah, nulisnya, nih, yang putus-putus, begini nih, OH-nya. Berarti dia berada jauh. Sementara kalau yang dalam bentuk posisi yang begini, ya, ini berarti dia posisinya adalah mendekati kita. Ya, berarti satu mendekati, yang lain menjauhi, berarti dia berada pada bidang yang berbeda. Nah, dalam hal penamaan berarti namanya nanti adalah diawali dengan trans. Kita tinggal tambahkan seperti yang tadi. Ini sebenarnya adalah trans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sikloheksanol. Kemudian ini posisinya 2. Berarti sama sih sebenarnya dengan yang tadi. Trans 2-metil sikloheksanol. Nah, contoh yang berikut, ya, contoh yang bawah. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini, jelas bahwa CH3 dan H, CH3 lebih tinggi prioritasnya. Ya, kemudian CH3 dan H lagi, ini lebih tinggi. Berarti dia berada pada posisi yang sama. Berarti dalam hal penamaan, berarti namanya nanti adalah cis
Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, berarti ini posisinya CH3 sebagai substituen, berarti posisinya adalah 1,2 dimetil dalam bentuk lingkar 6 sikloheksana. Ya, demikian contoh-contoh yang bisa diberikan dalam bentuk isomer dalam bentuk siklik.